Desa Sukatani, para petani jagung sedang mengalami penurunan hasil panen akibat hama, cuaca tidak menentu, dan kurangnya pengetahuan tentang perawatan tanaman jagung. Untuk membantu para petani, datanglah seorang penyuluh pertanian yang memberikan penyuluhan tentang budidaya jagung yang baik dan benar. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi, Pak. Hari ini kita kedatangan penyuluh dari kecamatan. Semoga atas datangnya Ibu ini kita mendapatkan solusi atas gagal panennya kemarin jagung kita. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Ibu. Saya perkenalkan, nama saya Bu Dina. Saya di penyuluh pertanian dari kecamatan. Di sini saya sudah mendengarkan banyak sekali keluh kesah para petani untuk dari ketua petani ya tentang gagal panennya tanaman jagung di tahun ini. Jadi Bu, misal nih Bu, jagung saya tumbuhnya segitu-gitu aja Bu, dia tidak berkembang. Itu karena kekurangan pupuk atau karena nasib saya Bu? Kayaknya keseringan curhat ya Kak, malah adu nasib. Jadi Bu, tanaman jagung itu juga membutuhkan tanah yang subur, air yang cukup, dan juga sinar matahari yang baik. Jadi Bu, berapa kali harus disiram jagungnya Bu? Jadi kalau musim kemarau itu seharusnya itu disiram itu secara rutin supaya tanahnya itu tidak kering ataupun juga tanamannya juga tidak kerdil. Oh, berarti pengairan itu sangat penting ya Bu? Betul sekali Bapak, dan juga pemupukannya itu harus tepat dosis. Oh bentar Bu, kalau misalnya jagungnya saya kasih pupuknya banyak, jagungnya bisa gemuk tidak Bu? Bisa, nanti jagungnya kita daftarkan di Naraga biar gemuk. Bapak ini bisa aja. Jadi Bu, hama yang sering menyerang tanaman jagung itu adalah hama ulat dan hama tikus. Jadi Bu, bagaimana cara mengatasinya Bu? Jadi Bu, mengatasinya itu bisa menggunakan dengan pestisida sesuai dengan anjurannya, dan juga kebersihan lahan itu harus dijaga juga Bu, supaya tikus-tikus dan juga ulatnya itu tidak berdatangan. Kadang tikus di sawah itu sangat banyak. Kalau tikus yang ditakut-takuti pakai suara saya bisa tidak Pak Bu? Bisa Bu, nanti tikusnya kita takut-takuti dengan suara Ibu biar tikusnya pindah ke desa lain. Bapak ini bisa aja. A few moments later. Ketua kelompok tani mengajak petani dan penyuluh untuk melakukan penyuluhan secara langsung di lahan jagung. Jadi Bu, bagaimana kalau terlalu rapat? Seperti yang saya bilang tadi, kalau jarak tanamnya itu terlalu rapat, nutrisinya itu bakalan saling beradu dia satu sama lain. Nah, antara tanaman yang satu dan tanaman yang kedua ini bakalan saling beradu dia nutrisinya. Jadi terjadilah nanti tanaman satu dan dua itu sama-sama kerdil, atau nanti ada tanaman satu yang besar dan ada tanaman satu lagi itu kecil ataupun besar gitu. Oh, pantas saja jagung saya ini kecil-kecil ya Bu. Ternyata karena kekurangan makanan ya Bu. Dan negosiasi pun terjadi. Jadi Ibu, kami ingin meminta saran kepada Ibu, sedangkan jagung kami aja pendek-pendek ini terus gagal panen Bu. Terus sedangkan sekarang pupuk aja mahal. Bagaimana kah saran Ibu? Jadi saran saya Pak, sebaiknya kelompok tani yang di sini itu membeli pupuknya itu bersama-sama Pak, supaya pupuknya itu murah dia. Jadi Bapak sama Ibu juga di sini nggak termakan oleh biaya yang mahal gitu, supaya ya petani di sini juga bisa saling membutuhkan lah istilahnya ya Pak. Jadi kalau beli banyak dapat bonus cangkul tidak nih Bu? Kak Rani, kalau dengar bonus memang paling semangat. Selanjutnya, penyuluh menawarkan diri untuk meneliti lebih lanjut dan memberikan contoh yang mana yang baik dan benar. Bapak Ibu, jarak tanamnya itu bisa seperti tanaman yang ini. Nah, seperti Bapak Ibu lihat, tanamannya itu jarak tanamnya itu sudah bagus dan juga gulmanya tidak ada. Dan juga jarak tanamnya antara dari depan dan ke belakang itu juga itu cukup bagus Bu. Nanti kan kalau misalnya datang hamanya ataupun hama tikus ataupun ulat, dia itu tidak
karena jaraknya itu sudah pas dibandingkan dengan jarak tanam yang di sampingnya ini. Ini sudah rapat, udah kecil juga, dan juga gulmanya itu banyak sekali, dan kayaknya tanaman yang ini tidak dirawat Bapak Ibu. Nah, sebaiknya saran saya, seharusnya kalian itu membuatnya seperti ini. Dan walaupun jarak tanamnya seperti ini, tapi Bapak Ibu tidak merawatnya, itu sama dengan halnya nanti gulmanya dan juga hama-hamanya itu akan berdatangan. Jadi saran saya, walaupun kayak gini nanti gulmanya pun harus dibersihkan, dan juga pada saat nanti hamanya yang menyerang itu harus cepat-cepat diatasi. Oh, jadinya ini yang lebih rapi ya Bu daripada yang di sebelahnya. Jadi bersihin gulmanya juga lebih mudah ya Bu. Iya Pak. Jadi terima kasih Bu atas ilmu yang Ibu berikan. Semoga ilmu yang Ibu berikan itu dapat kami terapkan ke depannya. Semoga tanaman kami tidak gagal panen lagi. Ya, sama-sama Bapak. Semoga panen jagung tahun ini meningkat ya Pak. Tenang Bapak Ibu, jika panen kita nanti berhasil, saya traktir jagung bakar. Masa sih Bu? Ya iya, jagungnya kan tunggu sudah tua dulu Bu. Masa masih muda mau dibakar? Bisa ini Pak.